Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Yasmin Farahisana dari kelas 7H SMP Negeri 139 Jakarta. Kali ini saya akan mengulas buku Chairul Tanjung Si Anak Singkong yang ditulis oleh Cahya Gunawan Direja, diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2012. Jumlah halamannya adalah 384 halaman. Pada buku ini diantaranya memaparkan bahwa Chairul Tanjung di dalam sekitar umur 50 tahun sudah berhasil jadi tokoh yang mampu berhasil di berbagai bidang. Terlebih pada bidang bisnis properti, bisnis asuransi, bisnis perhotelan, bisnis pasar modal, dan media massa. Total asetnya pun kini bernilai triliunan rupiah. Majalah Forbes, sesuatu majalah bisnis dan finansial Amerika Serikat yang didirikan pada 1917 oleh B.C. Forbes pada Maret 2012 mengeluarkan daftar 1.226 orang paling kaya di dunia. Sejumlah 17 diantaranya yaitu orang Indonesia. Nah, salah satu namanya adalah Chairul Tanjung ini. Chairul Tanjung tepatnya berada di urutan 634. Kekayaan pribadi Chairul Tanjung itu adalah sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 18 triliun rupiah. Padahal Chairul Tanjung bukan datang dari keluarga anak konglomerat, bukan hanya anak jenderal. Bos dari Chairul Tanjung Corpora ini memiliki beberapa perusahaan ini mengaku berasal dari keluarga simpel. Ayahnya, Agi Tanjung, yaitu wartawan sekalian pengelola koran kabar beroplah kecil sejak Orde Lama. Tetapi waktu Orde Baru berkuasa, surat kabar yang dikelola ayahnya itu sesudah itu dipaksa tutup. Dikarenakan surat kabar dari ayahnya ini berbeda pandangan, berseberangan pandangan politik dengan penguasa waktu itu. Keadaan ini buat orang tuanya menjual tempat tinggal dan beralih tinggal di tempat yang kecil. Keadaan keuangan orang tua Chairul Tanjung pun waktu itu terbatas. Ibu Chairul Tanjung, Halimah, sampai kudu menggadaikan kain halus kepunyaannya buat membiayai kuliah pertama Chairul Tanjung di Fakultas Kedokteran Gigi. Dan Chairul Tanjung berkuliah di kampus Indonesia atau UI. Orang tuanya Chairul Tanjung, orang tua dari Chairul Tanjung tidak memiliki banyak uang. Oleh sebab itu, Chairul Tanjung tumbuh menjadi anak yang kreatif, berani, mandiri. Juga memiliki pengetahuan tentang bagaimana caranya menjual barang. Waktu mahasiswa, di buku ini juga mengisahkan bahwa sejak kuliah di FKG UI, Chairul Tanjung pun melacak sendiri uangnya, seperti dimulai dari menjual usaha fotokopi, lantas masuk ke bisnis penjualan alat-alat kedokteran gigi buat memenuhi keperluan dari teman-temannya. Sambil menggerakkan bisnis di universitas, Chairul Tanjung juga aktif dalam urusan gerakan kemahasiswaan. Buktinya ia pernah diakui jadi ketua dari ex officio Dewan Mahasiswa UI. Lantas pada tahun 1984 ia terpilih menjadi koordinator mahasiswa se-Jakarta. Pada tahun yang sama, ia juga terpilih jadi mahasiswa teladan tingkat nasional. Waktu mahasiswa, ia dan rekannya terlibat dalam gerakan menolak militerisme. Masuk UI menggelar mogok kuliah. Tidak cuma menggembok pagar, namun juga mengelas pintu masuk fakultas. Pasalnya, waktu itu terdengar isu bahwa Maijen TNI Nugroho Notosusanto akan diangkat menjadi rektor UI.
menggantikan Profesor Dr. Mahar Marjono. Selepas kuliah, Khairul Tanjung sempat membangun PT Pariarti Shindutama yang memproduksi sepatu anak-anak buat ekspor. Kepiawaiannya membangun jaringan dan jadi entrepreneur buat bisnisnya pun makin berkembang. Di bidang keuangan, ia mengambil alih Bank Karman yang sekarang dikenal dengan nama Bank Mega. Di bidang bisnis, bidang penyiaran dan multimedia, ia juga berhasil membesarkan Trans TV, lantas membeli Trans Studio, juga membeli TV7 atau sekarang terkenal dengan Trans 7. Lantas satu di antaranya yaitu Trans Studio Mall yang ada di Makassar. Pada 1 Desember 2011, Khairul resmikan perubahan nama para grup jadi CT Corp. CT itu singkatan dari namanya yaitu Khairul Tanjung. Barangkali dunia berhasil di bidang bisnis dan sudah jadi konglomerat dan pemilik massa, CT pernah ditawari untuk masuk ke dalam partai politik. Tapi CT menolak dan berfokus kepada entertainment-nya. Oke, barangkali segitu saja atau ulasan saya pada buku ini. Sedikit ulasan tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Bu Susan. Buku ini termasuk buku non-fiksi karena berisi tentang biografi dari Bapak Khairul Tanjung. Lalu kelebihan di buku ini adalah dia memiliki sampul yang bagus menurut saya. Di belakangnya juga ada kata-kata dari para orang-orang negeri ini, para orang-orang yang berkuasa di negeri ini, seperti para pejabat negeri. Dan lagi di buku ini terdapat kata-kata pembangun motivasi kita untuk menjadi seorang entrepreneur atau untuk menjalani hidup. Kekurangannya adalah buku ini memiliki kata-kata yang tinggi, jadi saya rada susah untuk mencerna kata-kata di sini. Kedua, kertas di sini warnanya tidak terlalu terang, jadi kalau kita baca rada sedikit ngantuk. Terus juga harganya lumayan mahal. Oke, pesan-pesan yang ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Khairul Tanjung dalam buku ini adalah kita sebagai orang-orang muda harus bisa membangkitkan jiwa-jiwa muda kita, jiwa-jiwa kreativitas kita ke dalam hidup kita sendiri. Walaupun kita berasal dari keluarga tidak mampu, jika kita mau berusaha dan berdoa, pasti akan bisa mencapai cita-cita kita. Oke, terima kasih. Dadah.